nasihat terhadap kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu para ulama mengatakan yang dimaksud dengan nasihat terhadap kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu terhadap Al-Quran, adalah pertama sekali mengimani bahwa Al-Quran itu adalah merupakan kalam Allah. Itu yang paling mendasar. Imani bahwa kitab Allah itu adalah merupakan kalamuhu subhanahu wa ta'ala wa tanziluh. Dia adalah merupakan firman Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkannya kepada manusia-manusia pilihan daripada nabi dan para utusannya. Itu li kitabillah. Jadi imani itu. Nah, iman itu ya tasdiqun bil qalbi, itu paling rendah, paling simple, paling mendasar ta'rif atau definisi daripada iman itu sendiri. Meyakini dengan hati, ada sebuah kepercayaan yang sungguh-sungguh, yang terbohol, yang mengkristal di dalam hati, bahwa kitab Allah itu adalah merupakan kalamnya dan diturunkan oleh Allah. Nanti kalau iman secara sempurna, kata para ulama, tasdiqum bil qalbi wa nutqu bil kalam. Tasdiq bil qalbi, kemudian sampaikan, ucapkan dengan lisan, wal amal bil jawari, dan dipraktekkan dengan amal perbuatan kita, anggota tubuh semuanya itu akan mengaplikasikan apa yang diimani itu secara keseluruhan. Nah, tapi kalau singkatnya, paling mendasar ada iman di dalam hati, ada kepercayaan, ada keyakinan di dalam hati, maka itu makna iman. Terkait dengan kitab Allah, maka dia adalah merupakan kalamnya. Kalamnya maksudnya firmannya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan firman itu datang kepada kita diturunkan oleh Allah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan Allah mewahyukannya kepada hambanya dari balik hijab, atau Allah berbicara kepadanya secara langsung, atau Allah utuskan satu atau beberapa dari sekian para malaikat pilihan yang akan membawa firman-Nya itu. Nah, ini dia makna kalam Allah dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sidang jamaah yang dirahmati Allah, kitab Allah itu tidak hanya Al-Quran, ada kitab Taurat, ada Zabur, ada pula kitab Injil, ada kitab lainnya yang tidak disebutkan kepada kita dalam bentuk suhuf. Ada suhuf yang diberikan kepada para nabi dan utusan Allah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini juga kita imani sebagaimana disebut di surah Al-A'la, di mana di sana di akhir suhufi Ibrahim wa Musa, suhuf Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Musa alaihi wassalam. Ini kita imani walaupun tidak kita jumpai lagi di zaman sekarang. Ada. Lalu kemudian untuk mempelajari kitab Taurat, mempelajari suhuf-suhuf ini, mempelajari kitab Zabur yang diberikan kepada Nabiullah Daud alaihissalam, dan dua-duanya itu disebut oleh Al-Quran. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ. Dan sungguh kami telah mendatangkan kepada Musa dan Harun Al-Furqan. Itu nama lain terhadap kitab Taurat. Atau mana Al-Furqan di sini pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Apa itu kitab Taurat? Nanti Al-Quran juga diberi nama dengan Al-Furqan. Dia orang bisa mengenal mana yang benar dan mana yang batil, mana yang boleh diikuti dan mana yang harus ditinggalkan, mana iman, mana kekafiran, mana cahaya dan kegelapan, mana petunjuk dan kesesatan. Itu dengan membaca Al-Furqan yang merupakan kitab Taurat itu sendiri pada masa Musa alaihissalam dan masa setelah Nabiullah Musa. Wa dhiya'an wa dzikran lil muttaqin. Sekaligus kitab Taurat itu merupakan cahaya, penerang. Dia juga sebagai pengingat, pemberi pelajaran, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya ini. Ini diberikan oleh Allah kepada Musa dan Harun, ya, cahaya, penerang, pengingat, zikir, pelajaran bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu Allah jelaskan orang yang bertakwa itu, karena kita tidak bisa baca lagi kitab Taurat sebagaimana adanya, maka kita sekarang membacanya melalui Al-Quran. Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum minas sa'ati mushfiqun. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka secara gaib. Artinya mereka tidak melihat Allah, mereka tidak mendengar firman Allah secara langsung, mereka tidak tidak hadir pada saat penurunan firman itu sendiri dan tidak tahu bagaimana
bentuk sesungguhnya secara hakikat daripada pencipta mereka itu Tuhan mereka, tapi mereka beriman. Dan segala hal yang terkait dengan Tuhan mereka, kebesarannya, kedikjayaannya, keagungannya, kekuasaannya, bagaimana bila murkanya, nah semua itu mereka khawatirkan, mereka takuti. Ini orang yang bertakwa. Wahum minas sa'ati musyrikun, mereka juga khawatir dengan hari kebangkitan. Lalu Allah sebut, wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu ilaik. Ya, anzalnahu ilaik afa antum lahu munkirun. Dan ini adalah Al-Quran, kitab yang penuh dengan keberkahan. Anzalna, kami telah turunkan kitab itu. Afa antum lahu munkirun, apakah kalian akan mengingkari Al-Quran itu? Kita tentu jawab, kalau kita punya iman tadi, tidak kami ingkari. Itu adalah firman-Mu, itu adalah kitab-Mu yang Kau turunkan, wahai Tuhan. Nah itu dia. Afa antum lahu munkirun. Ini orang-orang pada masa Nabi Muhammad SAW ditanya. Nah, bila pertanyaan itu sekarang kita hampiri di dalam pikiran serta diri kita, maka sama adanya ketika ditanya dulu itu ditanya pada kita, karena Al-Quran ini turunkan kepada Nabi Muhammad untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Dan Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk semua golongan. Jangankan manusia, bahkan golongan jin pun termasuk Nabi Muhammad SAW diutus pada mereka. Sehingga didakwahi itu nanti ada para sahabat Nabi dari golongan jin, sekaligus umatnya, sekaligus pengikutnya, dan dia terus nanti berdakwah sebagaimana kita berdakwah hari ini. Kemudian kitab Zabur, begitu juga, ya, begitu juga itu. Wa Dawud wa Sulaiman, Nabi Daud dan Sulaiman itu ingat tuh kalian, ingatlah, ya, utusan kami, hamba kami. Siapa itu? Nabi dari sekian nabi-nabi kami, Daud dan Sulaiman. Ya, wa kullan ataina hukman wa ilma. Ini kita singkat baca ayat karena ayatnya begini. Wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harthi idh nafashat fihi ghanamul qaum wa kunna lihukmihim syahidin fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Jadi saya baca singkat langsung lompat. Ingat Sulaiman, wahai orang-orang yang beriman. Ingat Daud, nanti kisahnya bagaimana disebut oleh Al-Quran, lalu detailnya ada di dalam hadis. Apa kisah itu? Kami berikan pemahaman kepada Sulaiman bagaimana menangani kasus yang dihadapi pada waktu itu beserta dengan ayahnya. Tetapi keduanya itu diberikan, ini bukan berarti Sulaiman lebih daripada Nabi Daud, tidak. Keduanya diberikan hukma wa ilma. Jadi
Hukma itu bisa bermakna kenabian. Seorang nabi diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama untuk dirinya sendiri. Jadi kalau disuruh sampaikan kepada orang lain, maka dia masuklah kepada makna rasul. Nah, ini dia kitab Zabur diberikan kepada Daud alaihi salam. Kemudian ada kitab Injil. Nah, ini kitab Allah juga. Kita imani. Ada zaman sekarang beberapa pengajaran Injil dan bahkan pernah ditemukan Injil yang masih sesuai dengan ajaran-ajaran yang originalnya. Paling tidak secara garis besar. Itu Injil Barnabas. Kemudian juga ada Injil-Injil yang lainnya. Nah, ini kita imani adalah merupakan kitab Allah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pedoman, untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Hanya saja kitab-kitab sebelumnya itu terbatas pada ruang lingkup masanya. Setelah Allah hapuskan dan kemudian diganti dengan generasi penurunan Al-Quranul Karim, yang setelah itu tidak ada penghapusan lagi sampai dengan Allah mewarisi dunia dan isinya. Ini kita imani, ya. Qala inni abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salah wa zakati ma dumtu hayya. Ini pernyataan Isa Al-Masih ketika ibundanya Maryam binti Imran didebat oleh kaumnya, kenapa bisa punya anak, suami tidak ada, dan kamu harus tahu orang tuamu dulu orang terhormat, Zakaria, ibumu juga bukan perempuan nista, kok sampai kepada kamu sudah punya anak. Ini mencoreng kehormatan. Allah sudah kasih pelajaran kepadanya. Kalau ada yang bertanya tentang anakmu ini, maka kamu tidak usah jawab, kasih isyarat saja kepada bayi yang kau gendong itu. Maka dijawab, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kami harus berbicara dengan anak yang masih di dalam buayan, masih bayi, bicara saja belum bisa. Ada saja kamu ini Maryam. Sudah salah, cari alasan lagi. Tiba-tiba dengan izin Allah, Isa Al-Masih putra Maryam itu berbicara. Qala inni abdullah. Bayi yang digendongnya itu yaitu nyata sendiri nanti kan. Aku sungguh adalah seorang hamba Allah. Siapa itu? Isa putra Maryam. Di surah yang lain disebut salah satunya surah Al-Anbiya tadi. Ini yang kita baca barusan. Qala inni abdullah di surah Maryam. Di surah Al-Anbiya kita akan dapati itu. Wallati ahsanat farjaha فنفخنا فيها من روحنا وصدقت بكلمات فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. Dan ingat oleh kalian hai orang beriman, hamba kami yang menjaga kesucian dirinya, itulah Maryam.
lalu kami tiupkan ya ke dalamnya, dalam rahimnya itu apa? Mirruhina, daripada ruh pemberian kami. Ditiupkan oleh malaikat Jibril, kemudian dia mengandung nanti. Wa ja'alnaha wa ibnaha ayatan lil alamin. Kami jadikan dia, yaitu Maryam itu sendiri dan putranya, sebagai tanda-tanda kekuasaan kami bagi semesta raya. Tidak hanya pada masa itu, sekarang pun menjadi tanda dan ke depan pun menjadi tanda-tanda dari sekian tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kitab Allah. Qala inni 'abdullah atani al-kitab. Dia memberikan kepadaku Alkitab, yaitu siapa? Apa nama Alkitab itu? Injil. Jadi kitab Allah ini kita imani, suhuf-suhufnya kita imani. Adapun yang dimaksud oleh Rasulullah di dalam hadis dari Tamim Ad-Dari yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dengan ad-dinun nasihah, qulna liman qala lillahi wa li kitabihi, qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Maksud wa li kitabihi di sini adalah bagi Al-Qur'anul Karim, bukan Taurat, Injil maupun Zabur, karena ini sudah dihapus. Jadi kalau ingin mencari kebenaran Taurat, kebenaran Injil, kebenaran suhuf-suhuf terdahulu, cukup memadai dengan Al-Quran. Dari mana kita tahu? Dari pensifatan Al-Quran itu sendiri. Ayat yang kita baca tadi misalnya, wa hadza dzikrun mubarakun anzalna afa antum lahu munkirun. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Petunjuk. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Ini menjadi cukup dengan penyampaian dari Allah itu sendiri tentang petunjuk bagi alam semesta ini. Jadi tidak perlu ragu, mau mempelajari, membandingkan sebagai suatu kedisiplinan, keilmuan, ya silakan. Tapi untuk petunjuk sudah cukup Al-Quranul Karim dan tidak dibutuhkan kepada selainnya. Kalaupun ada selainnya yang bisa memberikan panorama kepada kita dalam kehidupan ini, maka itu masuk ke dalam kriteria la tusaddiquhu wa la tukadzibuh, kalau tidak ada keterangannya di dalam agama kita atau belum kita temui, jangan ingkari, jangan pula benarkan. Ketika itu sama dengan pengajaran di dalam Al-Quran, maka benarkan, tak boleh diingkari. Kalau dia berlawanan dengan pengajaran Al-Quran dan petunjuknya atau nilai-nilainya, maka tutup dan tinggalkan itu. Jadi kalau makna hadis la tukadzibu, la tusaddiquhu wa la tukadzibu, jangan kamu benarkan dan kamu dustai, itu sesuatu yang kita belum tahu hakikatnya, benarnya atau tidak, tapi
Secara pengetahuan saya belum ada keterangan dalam agama saya, dalam Al-Quran seperti ini. Artinya ilmu kita belum sampai. Maka diam saja dulu. Jangan memberikan komentar maupun tanggapan, apalagi mendustainya. Ataupun sebaliknya, membenarkannya. Kenapa demikian? Dalam hadis disebut, artinya kenapa tadi sudah cukup dengan Al-Quran? Karena nanti ada hadis lainnya, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, ya, dari Al-Haris ibnu Al-A'war radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku, kata Al-Haris Al-A'war, aku dengar itu semua dari Ali bin Abi Thalib. Hadis riwayat Tirmidzi, tabi'innya adalah Al-Haris bin Awar. Beliau mendengar dari Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kata Ali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu satakunu fitan, sungguh akan terjadi fitnah. Ini fitnahnya ini meluas. Fitanun sudah maknanya dengan jamak, kemudian dinakirahkan, disebutkan secara umum sekali oleh Rasulullah. Ini berbagai macam fitnah akan terjadi. Di semua aspek fitnah itu akan dia lalui, dan di setiap waktu mulai Rasulullah SAW sampaikan itu fitnah akan terjadi. Salah satunya di antara fitnah itu adalah susahnya orang mengenal mana yang baik dan mana yang buruk, mana cahaya dan petunjuk. Terjadi perebutan, terjadi pertikaian, terjadi penggelapan, penipuan, saling mesunuh huru Aceh, ya, dalam berbagai hal keduniawian, kekuasaan, harta, kekayaan, jabatan, kedudukan, perolehan kehormatan duniawi, kemudian apa lagi ya? Ya, semua yang terkait dengan dunia itu akan terjadi fitnah yang sangat dahsyat. Di mana fitnah itu kaqita'il laili al-mudlim. Fitnah itu terjadi bagaikan gelap gulitanya malam. Itu mengenal fitnah itu sendiri tidak bisa. Begitu gelapnya. Apalagi mencoba mencari, menyimak, ya, solusi menghadapi fitnah itu. Ini kesulitan. Maka Rasulullah katakan, ya, ini dalam hadis yang panjang, nanti ada yang bertanya, qila faman najatu ya Rasulullah. Di antara sahabat, kata Ali bin Abi Thalib, ada yang bertanya, kalau fitnah-fitnah itu terjadi, jalan keluarnya bagaimana? Solusinya yang mana Rasulullah? Kami gelisah, kami takut, kami khawatir. Bila itu terjadi sementara kami masih ada. Kalaupun kami tidak ada, generasi dari umat ini selanjutnya harus ada jalan keluar. Apa itu jalan keluarnya, wahai Rasulullah?
keselamatannya itu di mana? Terangkan kepada kami wahai Rasulullah. Mereka serius bertanya, bukan untuk main-main. Mereka sungguh-sungguh dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu, seakan-akan berada di depan batang hidung mereka dan akan menerkam mereka, akan terjadi. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qal kitabullah tabaraka wa ta'ala. Ya. Jalan keluarnya, keselamatannya, solusinya, pegangan kalian pada saat fitnah itu terjadi, benar-benar apa? Kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jalan lain. Nabi tidak sebut ambil filsafat, ambil pola pikiran orang-orang yang mentereng waktu itu, atau mendekatlah kepada para penguasa misalnya, atau menjauhlah dari para penguasa. Tidak. Jalan keluarnya, atau Nabi tidak sebut, ya kalian lihatlah kepada pengajaran-pengajaran kitab Allah sebelumnya di mana saja kamu dapat. Tidak. Tapi kepada kitab Allah di dalam hadis ini, nanti penjelasan kitab Allah seperti tadi. Ya, pertama Al-Quran, kemudian semua pengajaran-pengajaran yang baik itu dari Islam. Ya, al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu adalah sesuatu yang hilang dari orang Islam. Di mana saja kita jumpa, ambil, karena dia pasti sesuai dengan agama Islam. Islam mengajarkan itu semua. Ya. Sampai dari gelagat mulut, gonggongan seekor anjing pun, kalau dia ada kebenaran, maka itu bagian daripada Islam. Ambil. Bisa diterapkan dalam sisi-sisi kebajikan maupun untuk menghindar dari sisi-sisi keburukan. Karena itu ada di dalam Islam. Lengkap. Tibyanan likulli syai'. Ada penjelasan terhadap segala sesuatu Al-Quran itu. Nah, jemaah rahimakumullah, itu yang pertama. Berarti an-nasihah li kitabillah adalah, kata para ulama, hiya al-iman bi annahu kalamuhu subhanahu wa ta'ala wa tanziluh. Nasihat terhadap kitab Allah adalah yakini olehmu, imani olehmu, percaya bahwa kitab ini merupakan, itu Al-Quran merupakan kalam Allah, firman Allah, Allah yang turunkan. Lalu kemudian baru diikuti oleh sisi-sisi yang lain dari keimanan terhadap kitab Allah. Firman Allah, gimana sih firman Allah? Kalau belum sampai situ cukup firman Allah, Allah yang turunkan. Kalau dicari lagi, la yashbahuhu syai'un min kalami, tidak ada satupun yang menyamai firman Allah itu. Itu harus ada. Dia tidak berhuruf, dia tidak berbunyi, ya. Yang sampai nanti kembali kepada Allah, waktu Allah sampaikan firman itu bunyinya seperti ini, hurufnya seperti ini, karena huruf itu dia tercipta karena perpaduan suara yang digerakkan oleh sesuatu yang menahan dan mengembus, melepas. Nah, kalau ini terus kita yakini seperti itu, nanti akan membentuk sebuah paradigma bahwa Tuhan itu tersusun dari tubuh
anggota tubuh, dari sel dan seterusnya. Nah, ini tidak boleh terjadi. Karena itu memang demikian. Tidak ada yang sama dengannya sesuatu pun, termasuk daripada firman-Nya itu sendiri. Ya, ini kita imani. La yashbahu syai'un min kalamil khalq. Sesuatu pun, apapun itu dari firman Allah itu tidak akan sama dengan firman ataupun perkataan daripada makhluk ciptaan Allah. Ataupun sebaliknya dipahami, tidak satu pun dari firman atau perkataan makhluk, suara, pembicaraan, kata-kata, lafaz, kalimat, ya, daripada makhluk ini tidak menyerupai daripada firman Allah. Tidak akan sama dengan firman Allah. Nah, ini harus ada pada diri kita pada saat kita beriman kepada kitab Allah ataupun nasihat dari kitab Allah. Karena masih banyak lagi di dalam pernyataan ulama tentang pola beriman. Kita sampaikan 3 lah, satu lagi, dan tidak ada satupun yang mampu, ya, mendatangkan firman yang seperti ini, meskipun mereka rame-rame kumpul mau buat, tidak akan ada. Ini 3 hal, pegang dan ambil bagi kita. Selebihnya nanti di kesempatan lain kita akan sampaikan. Jadi nasihat bagi kitab Allah, imani bahwa Al-Quran adalah firman Allah dan diturunkan oleh Allah, di mana firman ini tidak sama dengan kata-kata pembicaraan susunan daripada ucapan makhluk ciptaan Allah ini. Serta yang ketiga, imani bahwa tidak ada satupun yang bisa mendatangkan kata-kata firman semisal Al-Quran, bahkan satu surat pun seperti Al-Quran. Nah, ini saja pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.